Jadi di Batur ini ada satu tempat peribadatan, dua pemujaan yaitu Siwa dan Buddha. Setiap ada upacara kedase, mereka itu berduyun-duyun datang bersembahyang, terutama umat Tionghoa yang mempunyai usaha dagang, hotel, rumah makan. Waktu dulu sebelum Majapahit masuk ke Bali, daerah ini disebut itu Pegunungan Sidatan. Sebelum ada kecamatan waktu itu. Jadi camat ada, kecamatan ada semenjak dari penjajahan Hindia Belanda. Nah dari itu waktu itu daerah ini disebut masyarakat Bali Mule atau Bali Age. Itulah orang Bali asli yang berdomisili di daerah pegunungan, yaitu di Pegunungan Sidatan. Bali Mule itu, Bali Age itu keadaan penduduknya sangat stabil sekali. Aman, tentrem, gemah lipa lau jinawi, sarwa tandur, sarwa timumpu. Pala bungka, pala gandong, saro, timupu. Umat Hindu mendirikan pura di pinggir danau karena diyakini dan dipercaya itu yang menguasai danau adalah Wisnu. Maka dari itu dibuatkanlah tempat suci, tempat persembahyangan di pinggir danau. Jadi ibarat manusia ada kepala, ada perut dan ada kaki. Kepalanya danau adalah pura yang disucikan oleh umat Hindu sebagai manifestasi dalam kemakmuran. Buktinya, kalau kita manusia tidak ada air, kita tidak akan bisa hidup. Tetapi karena ada beberapa hal, beberapa faktor, Gunung Batur sering meletus, karena letusannya sangat dahsyat Gunung Batur sehingga mengakibatkan hancurnya Pura Batur dan Desa Batur, dipindahkanlah di atas seperti tempat pura sekarang ini. Organisasi Subak di Bali itu meyakini bahwa air yang digunakan untuk persawahan itu adalah datangnya dari Danau Batur. Sumbernya adalah dari Danau Batur. Maka dari itu, kalau ada upacara di Ulun Danau Batur pada bulan April yang disebut itu Purnama Kedase, upacaranya disebut Karya Upacara Ngusaba Kedase. Seluruh umat Hindu, khususnya para Subak juga, tidak berani, tidak datang ngaturang persembahyang kalau tanpa halangan. Jadi mereka itu kalau 3 kali tidak datang tanpa halangan, mata airnya itu akan hilang seketika. Makanya seluruh Subak yang punya sawah tidak berani, tidak hadir terkecuali halangan seperti jelaskan saya tadi. Karena diyakini satu manifestasi Tuhan dalam ekonomi, kemakmuran adalah Betara Dewi Danu. Mereka itu takut sekali kehilangan mata air, jadi kemakmuran terutama. Dan kemudian apa yang dia tanam di sawah supaya berhasil
dengan baik, berhasil dengan sempurna. Andai kata juga terdapat hama di sawah, mereka itu pun tidak segan-segan, tidak tanggung-tanggung mohon doa restu ke Pura Undun Danau Batur ini untuk supaya hama itu bisa terhindar. Ekonomi Bali pada waktu itu sudah diawali mulai antar dunia, bukan antar pulau, yaitu kepada daerah-daerah Cina. Yang waktu itu di Cina adalah dinasti Kang. Nah, oleh karena saking baiknya hubungan ekonomi Bali antara Cina, oleh Raja Cina mempunyai anak perempuan satu yang namanya Kang Singwe. Raja Cina menghadiahkan putri beliau untuk menjadi permaisuri Raja Bali, yang namanya Sri Sudohana atau Jaya Pangus. Sudah barang tentu seorang anak raja ke Bali menjadi permaisuri, tentu sudah itu kebudayaannya, agamanya, angkatan perangnya, ahli ekonominya, ahli pertaniannya, berserta kebudayaannya juga ikut. Kebudayaan yang saya maksud itu sampai sekarang itu adalah uang kepeng Cina. Nah, kalau orang Bali sekarang membuat Banten tidak memakai uang kepeng, itu rasanya kurang sempurna. Maka dari itu setiap upacara di Bali, fitrianya, manusianya, dewayanya, budayanya, itu selalu mempergunakan uang kepeng. Itu kedua, ukirannya lagi. Ukiran yang disebut patra Cina. Ya seperti inilah. Jadi itu ukiran ada patra Cina, patra Punggul, patra Walanda. Nah, itu dua antara uang kepeng dan ukiran itu sampai detik ini tidak bisa dipisah-pisahkan oleh umat Hindu ada di Bali. Dari zaman itu juga ada baris jangkang. Baris jangkang itu katanya bahasa Tionghoa, bahasa Cina. Baris gede kalau kita di Bali sekarang. Nah, baris jangkang ini hanya bisa dipendaskan setiap ada upacara. Kalau dikomersikan tidak boleh. Hanya untuk disakralkan dalam rangka tarian upacara saja. Baris jangkang ini terdiri daripada 6 unsur. Yang pertama baris dojor, yang kedua baris gede, baris jangkang, ketiga itu baris perisi, keempat itu baris bajre, kelima itu adalah baris dadap, keenam adalah tari rejang yang ditarikan oleh wanita muda, tidak boleh wanita tua. Saya generasi keempat Chinese. Ratusan tahun yang lalu, zaman kerajaan, maka banyak sekali di sini diberikan istilahnya
leluasa lah orang Cina pendatang tersebut untuk memilih tempat atau lokasi seperti sekarang ini. Keberadaannya ada di Dusun Kembang Sari yang dulunya mayoritas adalah warga Tionghoa, Chinese, sampai sekolahan pun ada. Terjadi PP 10 di sana juga banyak warga kita pulang ke Tiongkok. Hanya beberapa persen aja masih tinggal di Dusun Kembang Sari ini dan sudah membaur dengan warga di sini. Sampai sekarang pun hubungannya bagus. Ini ada tulisannya. Ya, ada 2 kita. Ini namanya Li Jinsim, beserta anaknya, ada cucunya kelihatan di sini. Gitu. Ya. Ada anak laki-laki, anak perempuan. Nah, itu isi dia. Di sini orang Cina, kuburannya di sini orang Hindu sampai sekarang. Dan terkait dengan pembauran, kalau saya bahas tadi pembauran antara warga Tionghoa dan Hindu di sini sudah bagus sekali, di mana saling hidup bergotong royong, saling membantu tatkala ada misalnya hajatan atau pernikahan sampai ke suka duka laru pati, dalam arti suka duka dan sampai kematian. Sampai kematian pun ada saling kerja gotong royong, istilahnya patusan. Seiringnya waktu di mana saling mengambil antara perkawinan dari warga Tionghoa mengambil Bali, orang pribumi Hindu, ada juga dari warga Tionghoa diambil oleh warga kita Hindu. Jadi sudah membaur, jadi sudah saling menghormati di antara kedua belah pihak itu. Tionghoa pun di sini setiap rumah itu ada sanggah gitu. Juga ada tempat abu leluhur gitu. Ada juga kongco, ada juga kongco keluarga, ada kongco umum khususnya di Dusun Kembang Sari ini. Sejarah yang terdahulu itu jadi masih tetap tradisi luhur sampai sekarang, yaitu tradisi Tridharma. Jadi Buddha, Konghucu dan Tao masih diwarisi oleh generasi yang sekarang. Jadi terkait dengan hubungan kita juga dengan Konghucu Batur, itu juga terkait dengan perjalanan Kang Cinwi ke Bali pun itu banyak pengikutnya. Itu. Jadi sampai sekarang pun masih tetap warga kita di sini pun tatkala ada ritual di Konghucu Batur juga ke sana melakukan aktivitas persembahyangan. Tempat suci, peribadatan, persembahyaan, pemujaan di Bali terbagi polanya adalah menjadi 3 pelemahan. Tempat yang utama paling depan itu yang disebut Jero Agung, utama Manala. Kemudian yang di tengah disebut Madya Manala, Jawa Tengah.
Kemudian di paling luar itu disebut Jabosisi, Nista Manala. Nah, itu makanya disebut Tri Manala. Jadi utama Manala itu tempat itu setananya Betari. Di Madya Manala itu tempat peristirahatan para pemedak, para pengunjung. Di Nista Manala itu tempat balik kukul, kentongan dan balik gong, tempat bunyi-bunyian. Jabosisi itu tempat wantilan, balai masyarakat, tempat masyarakat berkumpul atau mengadakan kegiatan sosial. Adanya kongco di halaman Pura Kahyangan Jagat, adanya di satu halaman 2 pemujaan, maka kita harus menghormati kepada tuan rumah, yaitu Betari Dewi Danu atau Betari Wisnu. Kita mohon izin kepada beliau, Dewa Penjaga Pintu, baru masuk ke dalam. Nah, di Kongco pun tidak dominan warga Tionghoa atau etnis Cina, jadi semua jadi open, jadi terbuka, siapapun boleh sembahyang di sana. Jadi sama dengan memaknai seperti Hindu, fleksibel. Ya, jadi bebas untuk sembahyang di Kongco, bebas sama seperti yang di Hindu gitu. Jadi sembahyang di Kongco ada yang memakai dupa. Setelah dia memakai dupa, ada juga nantinya dia kembali lagi sembahyang seperti Hindu. Jadi saya sebagai pelayan umat, bagaimana maunya tetap silakan. Warga Tionghoa, khususnya di Kabupaten Bangli, di Kecamatan Kintamani, bukan mayoritas agama Buddha. Ada juga penganut agama Hindu, tapi dia masih mempertahankan tradisi ketionghoaannya gitu. Jadi yang lain juga rekan-rekan sudah berbaur dengan masyarakat Bali. Ada ibunya Bali, ada kakeknya Bali, ada neneknya Bali. Nah itu sudah membaur. Jadi sudah saling menghormati gitu. Jadi tidak ada rasa kesenjangan di antara warga etnis Tionghoa dan saudara Hindu tersebut gitu. Yang dipertahankan oleh dari warga Tionghoa itu masalah tradisi tersebut. Kita suatu saat melakukan persembahyangan diakhiri dengan papwe. Diterima atau tidak, di sana ada tanda namanya siufwe. Kalau sudah siufwe, itu ritualnya baru diakhiri dengan pembakaran kertas. Itu sudah merupakan tradisi dari dulu dipertahankan. Sampai kapanpun dipertahankan itu. Dan masalah sesajen tetap dipertahankan, misalnya teh manisan. Nah itu sama kue mangkok, kue baji, sama samsing, itu sama tebu dan pisang. Nah, sesajen itu dipertahankan sampai kapanpun gitu. Karena semua mengandung makna. Metro TV,